saya Fatul Khairul Rahman dari Fakultas Fisioterapi Kampus Esa Unggul Kebun Besar. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu dosen, kepada teman-teman sekalian pada pagi yang menjelang siang hari ini. Duduknya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Marilah sekarang kita lihat PowerPoint. Sekarang kita lihat di atas. Inilah slide pertama yang isinya ialah pengertian dari ejaan. Kita bisa lihat pengertian ejaan itu ialah apa? Ejaan itu ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik. Contohnya kayak gini, misalnya bahasa Indonesia mobil. Mobil kalau kita eja dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik itu huruf yang pertama huruf M, yang kedua huruf O, B, I, lalu L. Kalau kita satukan jadi huruf mobil. Nah, itu ialah suatu ejaan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia yang baik. Kita lanjut yang kedua. Slide yang kedua ialah sejarah ejaan. Sejarah ejaan itu yang pertama kali datang ke Indonesia ialah ejaan Van op Hisjen yang berasal dari Belanda. Ejaan ini datang ketika orang Belanda sedang menjajah kita. Orang Belanda membawa ejaan ini dari kampung halamannya ke negeri kita, yaitu Indonesia. Yang kedua ialah ada ejaan republik, yaitu ejaan Soeandi. Seperti nama-nama orang dahulu. Sekarang kita kenal dengan namanya Pak Soekarno. Itu dulu Pak Soekarno namanya beliau ditulis bukan Soekarno, tapi apa? Soekarno. Itulah ialah ejaan republik, ejaan Soeandi. Yang ketiga ialah ejaan Melindo, ialah Melayu Indonesia. Tetapi ejaan ini tidak diresmikan di Indonesia karena ejaan ini hanya digunakan untuk oleh segelintir orang atau tidak seluruh Indonesia menggunakannya. Lalu yang keempat ialah ejaan LBK. Apa itu ejaan LBK? Ejaan LBK itu ialah Lembaga Bahasa dan Kekusastraan. Tidak diresmikan karena ejaan LBK ini munculnya banyak para sastrawan-sastrawan yang menggunakan bahasa sastra dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ialah ejaan yang disempurnakan, EYD. Merupakan kerjasama antar negara Malaysia dan Indonesia yang sama-sama menyempurnakan bahasa masing-masing yang diwakilkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang selanjutnya, ialah 5 sub yang harus diperhatikan, yang harus diperbaiki. Yang pertama ialah pemakaian huruf kapital. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau kita belajar bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital itu adanya di awal. Terus yang kedua yang harus diperbaiki ialah penulisan huruf kapital. Yang ketiga ialah penulisan kata. Yang keempat ialah penulisan unsur serapan. Yang kelima, pemakaian tanda baca. Lanjut ke slide selanjutnya. Pemakaian huruf kapital. Di mana kalau letak huruf kapital itu berada? Huruf kapital itu berada yang pertama itu adanya di awal kalimat. Di awal kalimat pasti itu hurufnya huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Seperti kita menulis nama Allah Subhanahu wa taala atau kita menulis nama Tuhan Al-Qur'an, nama kitab Al-Qur'an ditulis di dalam tulisan. Pasti kita menulis huruf depannya itu ialah huruf kapital, huruf besar. Yang ketiga ialah nama orang. Sama halnya kita menulis nama kita sendiri dalam buku, pasti kita menulisnya dengan huruf kapital di huruf depannya. Yang keempat ialah tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Dan yang kelima, nama resmi badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumentasi resmi. Dan yang keenam, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Nah, sekarang kita lanjut ke penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan, dalam tulisan tangan atau ketikan. Ketika kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah, satu biasanya ada di dalam daftar pustaka. Nah,
Sekarang penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah baku, resmi, dan digunakan dalam ragam formal. Yang kedua ialah tidak baku, tidak resmi, dan digunakan non formal. Kalau baku ini seperti halnya kita sedang berpidato di depan orang-orang banyak di hari Jumat, itu pasti menggunakan kata-kata baku karena seakan-akan kita dalam keadaan formal. Sedangkan kalau kita dalam keadaan mengobrol, itu kita sering banyak menggunakan kata tidak baku karena tidak dalam keadaan formal. Nah, slide selanjutnya ialah penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dibagi atas dua golongan besar, terbagi dua. Yang pertama ialah unsur yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Mungkin telah selesai presentasi dari saya yang tadi telah saya bawakan dengan tema pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang di dalamnya terdapat pengertian ejaan itu apa. Yang kedua, sejarah ejaan itu dari mana. Yang ketiga, ada penulisan huruf kapital dan penampatannya. Yang keempat, ada penulisan huruf miring. Yang kelima, ada 5 hal yang harus diperbaiki dalam bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.